Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia, terutama bagi rekan-rekan farmasis di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mengupas tentang personal branding farmasis era digital, elemen kunci penting apa untuk membangun personal branding, dan tahapannya bagaimana sehingga seluruh farmasis Indonesia dapat menampilkan personal brand-nya secara baik. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan Indonesia dalam kelompok bidang kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Untuk itu, peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di seluruh Indonesia sangat penting dalam rangka untuk mendukung program pembangunan kesehatan Indonesia. Untuk itulah rekan-rekan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di seluruh Indonesia harus membangun personal brand-nya. Personal branding bukan semata urusan CEO perusahaan farmasi, pimpinan pedagang besar farmasi, pimpinan apotek, pimpinan lembaga tinggi perguruan farmasi di Indonesia, tetapi personal branding adalah kewajiban tuntutan bagi seluruh insan farmasis di seluruh Indonesia. Mengapa demikian? Apa manfaatnya? Bagaimana proses membentuk personal brand yang baik sehingga sesuai dengan tujuan dan target audiens dari rekan-rekan farmasis di seluruh Indonesia. Untuk itu, simak terus channel Krida Sehat yang terus memberikan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan dan juga tentang soft skill tentang kefarmasian yang sedang berlangsung di Indonesia. Terutama di era digital ini terjadi disruption dalam proses bisnis kefarmasian di seluruh Indonesia, sehingga rekan-rekan farmasis di seluruh Indonesia juga harus terus mengikuti perkembangan ini, meningkatkan kompetensinya baik hard skill maupun soft skill. Simak terus Krida Sehat channel, like, komen, share, dan tentunya jangan lupa subscribe channel Krida Sehat. Gerakan Ayo Sehat Indonesia. Personal branding adalah sebuah proses yang mengantarkan seseorang untuk menampilkan karakteristik yang unik berbasis kompetensi yang dimilikinya sehingga membingkai menjadi sebuah identitas diri yang kuat yang memberikan respon emosional terhadap orang yang menilainya. Personal branding juga dapat mengalami transformasi sesuai dengan desain, sesuai dengan target yang kita tetapkan. Personal branding dapat menjadi legasi bagi rekan-rekan sesuai dengan tujuan, sesuai dengan target, sesuai dengan cita-cita yang ditetapkan oleh masing-masing pihak. Personal branding Anda dapat menjadi cahaya lilin yang menerangi kegelapan tetapi tidak membakar. Untuk itu, temukan personal brand Anda karena personal brand Anda dapat meninggalkan legasi bagi keluarga Anda, tetangga Anda, profesi Anda, dan tentunya bagi bangsa dan negara. Untuk itu, teman-teman farmasis di seluruh Indonesia, temukan personal brand Anda karena personal branding Anda akan dapat menopang prestasi Anda di dunia kerja. Simak terus video Krida Sehat channel karena video ini akan mengupas secara jelas elemen-elemen kunci membangun personal brand dan tentunya
tahapan akselerasinya. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Bangun dan optimalkan personal brand Anda, karena kelak personal brand Anda akan menjadi legasi bagi Anda sendiri, keluarga Anda, komunitas Anda, profesi Anda, dan juga untuk bangsa dan negara. Apa sih personal branding itu? Personal branding adalah istilah yang sangat populer. Namun, belum banyak yang mengerti apa arti sebenarnya. Menurut Jeff Bezos, pendiri Amazon, personal branding adalah your brand is what other people say about you when you are not in the room. Jadi, personal branding adalah cerminan diri Anda yang dilihat oleh orang lain tanpa sepengetahuan Anda. Agar lebih mudah mendesain personal branding Anda, maka pikirkan diri Anda sebagai sebuah produk. Kita memiliki sikap dan keyakinan tentang diri kita, tentang brand berdasarkan pengalaman. Sebagaimana lazimnya sebuah merek yang terkuat adalah terdiri dari beberapa key point, yaitu powerful, original, authentic, konsisten, visible, dan valuable. Kualitas yang sama sebagaimana key point produk di atas, itulah personal brand tentang merek diri kita. Nah, sekarang mengapa sih personal brand itu penting banget? Terutama untuk tenaga kesehatan di bidang kefarmasian, yaitu para apoteker, para tenaga teknis kefarmasian di seluruh Indonesia. Mengapa personal brand itu penting? Pada era disruption ini, terutama yang dipengaruhi oleh era digital, untuk maju dan sukses berkompetisi, kita harus mengatur dan mempengaruhi kesan orang lain terhadap kita. Itulah yang ingin kita bangun, itulah yang kita ingin persepsikan tentang diri kita kepada orang lain, dan itulah yang menjadi ciri unik dari personal brand kita. Dengan personal brand yang kuat, yang kita bangun, yang kita deliver, yang kita setting, agar kita memiliki brand yang unik tentang diri kita, maka kita akan berbeda dengan yang lain. Diferensiasi ini akan memberi peluang yang lebih besar di dalam berkompetisi, baik itu di dunia kerja maupun di dunia kegiatan yang lain yang memerlukan akses pembeda di antara orang-orang yang ingin juga melakukan yang sama terhadap kita. Misalkan waktu kita berbisnis, jika personal branding kita lebih kuat dari kompetitor, maka produk kita, brand kita juga akan melekat dengan personal branding yang kuat yang kita miliki. Yang kedua, kita dapat mengoptimalkan potensi diri kita sesuai kekuatan dan passion kita. Jadi personal branding adalah bagaimana kita mendeliver, kita mengirim pesan terhadap siapapun yang ingin melihat diri kita sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan, yang memiliki pembeda, memiliki passion di bidang itu, sehingga kita dapat dibilang unggul sebagai personal brand yang pantas dilihat, diajak bekerja sama dalam kegiatan bisnis maupun yang non-bisnis. Nah, saya pada kesempatan ini ingin memberikan beberapa key point.
agar rekan-rekan farmasis di seluruh Indonesia sudah mulai menyiapkan personal brandnya, memulai mendesain personal brandingnya. Yang pertama, rekan-rekan harus melakukan identifikasi tentang diri sendiri. Kemudian atribut apa yang ingin disampaikan kepada komunitas, kepada khalayak ramai, sehingga itu mencerminkan tentang personal brand Anda. Anda juga harus memiliki visi, memiliki value, dan terakhir yang sangat penting dari personal brand Anda adalah timbulnya trust atau kepercayaan publik terhadap Anda. Selanjutnya, Anda bisa menanyakan ke diri Anda sendiri untuk membentuk personal brand Anda yang sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kekuatan yang Anda miliki. Misalkan Anda bertanya, apa yang membuat Anda spesial? Nah, salah satu yang harus Anda temukan adalah apa kekuatan dari diri Anda yang terbaik. Kedua, apa pembeda Anda dibandingkan dengan yang lain? Nah, dua pertanyaan ini akan menjadi bagian penting untuk mendesain, men-setting, sehingga personal branding Anda benar-benar mencerminkan dari kekuatan diri Anda. Berikutnya, bagaimana menerjemahkan keunikan Anda menjadi sebuah nilai? Jadi keunikan, kompetensi Anda harus di-deliver, harus disampaikan sehingga mendapat sebuah nilai bagi komunitas, bagi masyarakat luas, sehingga menjadi sesuatu yang pembeda dari orang lain. Apa pencapaian Anda yang paling signifikan misalnya? Untuk apa orang datang kepada Anda? Nah, dari dua jawaban ini, Anda akan mulai menemukan siapa dan bagaimana brand Anda secara personal. Yang ketiga, yang juga perlu kita cermatin saat kita memulai mendesain personal brand adalah Anda itu ingin dikenal sebagai apa? Legasi apa yang Anda berikan kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada profesi, kepada bangsa dan negara? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab sehingga Anda akan menemukan personal brand Anda. Rekan-rekan farmasis di seluruh Indonesia yang juga tidak kalah pentingnya dalam mengidentifikasi, mencermati apa personal brand Anda adalah mencari umpan balik. Jadi apakah persepsi orang lain konsisten dengan persepsi Anda tentang diri Anda misalnya? Itu juga harus dilakukan agar personal brand Anda sesuai dengan kekuatan, kompetensi yang Anda miliki. Bicara dengan rekan terpercaya Anda, boleh rekan kerja, rekan satu hobi, rekan satu profesi. Yang penting rekan Anda itu dapat menggambarkan secara objektif tentang personal brand Anda yang saat ini Anda ingin bangun. Dan yang terakhir, jangan lupa lakukan SWOT analisis tentang personal Anda. Berikut ini poin-poin penting untuk mendobrak 10 penghambat personal brand Anda. Yang pertama, barangkali nih mesin kecerdasan genetik Anda tidak cocok untuk menekunin, untuk mewujudkan personal brand Anda. Kedua, personal branding Anda saat ini jelek, malas membangun networking, komunikasinya gagap, Anda menjadi penghambat teamwork, Anda hanya sekedar menjadi follower tanpa inovasi apapun. Prestasi Anda juga terbilang minimalis, kemudian gagal memilih prioritas, mental yang buruk, dan berada di tempat yang salah. Nah, Anda sekalian,
agar personal brandingnya mencuat, melejit, maka langkah-langkah yang baik harus Anda lakukan adalah mendobrak 10 penghambat ini. Karena 10 penghambat ini akan menenggelamkan personal branding Anda. Personal branding Anda akan menjadi lumpuh. Video personal branding farmasis era digital ini tentunya terlalu sederhana jika ingin digunakan sebagai pedoman untuk membuat roadmap personal brand Anda. Ini baru langkah-langkah awal, teman-teman sekalian. Masih banyak tahapan-tahapan harus dilalui agar personal brand Anda benar-benar mencuat, memberikan satu cahaya yang terang terhadap persepsi orang terhadap diri Anda. Untuk itu, silahkan tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Dan jika Anda ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan hubungin email yang tertera di dalam deskripsi video ini. Mari teman-teman farmasis di seluruh Indonesia mengingat penting dan peran yang sangat-sangat penting di dalam pembangunan kesehatan nasional. Mari kita semua para farmasis di seluruh Indonesia membangun personal brandnya sehingga dapat menopang, dapat mengakselerasi fungsi dan peran kita di dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Krida Sehat Channel, Gerakan Ayo Sehat Indonesia. Salam dari saya, Coach Personal Branding Karyanto. Kita bertemu pada episode berikutnya. Salam sehat dan jangan lupa bahagia.